Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, lewat kasih dan kemurahan Tuhan, pada sore hari ini kita tetap merasakan kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa merasakan kasih-Nya lewat ibadah dan pelayanan pada sore hari ini. Oleh sebab itu, biarlah kita mulai ibadah ini dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, 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 ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan,
kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kasih dan wujud kasih-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada sore hari ini kalau kami melaksanakan ibadah bukan dari kekuatan kami, tapi semua karena kasih kemurahan-Mu, bahkan anugerah yang besar yang Kau masih limpahkan dalam kehidupan kami. Sucikan dan kuduskan supaya kami bisa merasakan ibadah ini luar biasa karena keajaiban-Mu ada bersama dengan kami semua Tuhan. Terima kasih, berkati sidang jemaat-Mu dengan kasih kemurahan daripada Allah sendiri, sehingga dalam suasana apapun, dalam kondisi apapun, Yesus tetap segalanya dalam kehidupan kami. Kami mulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus begitu luar biasa dalam kehidupan kita, dalam kondisi apapun. Kalau kita mengandalkan Yesus dalam segala perkara apapun, Dia akan segalanya untuk kita, bahkan Dia memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Mempelai Tuhan pasti menang. Aku senantiasa memandang Tuhan, Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat tidak goyang, sebab tangan kanannya berkemenangan. Aku senantiasa memandang Tuhan. Amin. Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat tidak goyang, sebab tangan kanannya berkemenangan. Mempelai Tuhan, mempelai Tuhan pasti menang menghadapi segala musuh. Oleh darah Anak berkuasa, kita bersorak haleluya. Aku senantiasa memandang Tuhan. Amin. Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat tidak goyang, sebab tangan kanannya berkemenangan. Aku senantiasa memandang Tuhan. Amin. Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat tidak goyang, sebab tangan kanannya berkemenangan. Mempelai Tuhan, mempelai Tuhan pasti menang menghadapi segala musuh. Oleh darah Anak Domba berkuasa, kita bersorak haleluya. Mempelai Tuhan, mempelai Tuhan pasti menang. Amin. Menghadapi segala musuh. Oleh darah Anak Domba berkuasa, kita bersorak haleluya. 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 Kebesaran kemuliaan hanya bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Dia ada untuk kita, bahkan Dia memberikan segalanya untuk kehidupan kita, bahkan Dia memberikan yang terbaik untuk kita. Oleh sebab itu biarlah
untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita siapkan hati kita, kerendahan hati dalam kehidupan kita untuk ditabur kebenaran firman Allah. Dan saya percaya keajaiban akan menyertai dalam kehidupan kita. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, amin. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, amin. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Haleluya. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. sekali lagi kita pujikan dengan kesungguhan hati. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sudah banyak memuji Tuhan, biarlah itu semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati pikiran untuk firman Tuhan.
Terima kasih Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau terus memberikan kesempatan kami Tuhan, untuk kami boleh semakin mendekat kepada Engkau Tuhan. Lewat setia tekun dalam ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Bahkan kami siap untuk terus melayani Engkau dalam situasi kondisi apapun juga Tuhan. Karena kami tahu Bapa di dalam surga, Engkau yang terus memperhatikan dalam kehidupan kami ini. Kalau kami banyak menghadapi masalah-masalah yang ada di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau mampu menolong. Mujizat akan terjadi bagi kehidupan kami, orang-orang yang percaya dan mempercayakan kehidupan ke dalam tangan-Mu. Karena di hadapan tidak ada yang mustahil. Apapun yang terjadi, Engkau mampu untuk memulihkan Tuhan. Bahkan mengangkat kehidupan kami dari segala situasi apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau akan tolong kami, supaya kami ada dalam kuasa urapan Roh-Mu, untuk kami boleh siap membuka meja hati kami untuk ditaruh firman-Mu Tuhan. Demikian juga nanti kami mendapat kesempatan kembali untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, lewat perjamuan suci pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Engkau berhadirat di antara sidang-Mu dimanapun berada Tuhan. Yang mendengarkan firman-Mu, Engkau juga akan menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyadari masih ada kuasa-kuasa yang terus akan berusaha menggagalkan akan firman-Mu. Untuk itu kami mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh. Menggau perintahkan kamu keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu juga. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat yang ada dimanapun saudara berada, kita mendapat kesempatan sore hari ini juga untuk kembali belajar akan firman Tuhan yang tentunya kita butuhkan di hari-hari ini. Oleh karena firman Tuhan yang mampu memberikan pertolongan kepada kita, yang mampu memberitahukan kepada kita apa-apa yang akan terjadi di depan, juga apa yang harus kita lakukan menghadapi ini semua. Nah, kembali saudara dikasihi Tuhan, kalau kita sedang mempelajari yang lalu beberapa lama itu, yaitu tentang Getsemani. Nah, di Getsemani Yesus mengalami sengsara daging tanpa dosa. Dia tidak berbuat dosa, tetapi dia harus mengalami sengsara daging sampai nanti ditangkap oleh musuh-musuhnya ini. Nah, saudara dikasihi Tuhan, di akhir zaman gereja Tuhan juga mengalami sengsara daging bersama Yesus, yang sudah kita pelajari dalam bentuk sengsara dalam ibadah pelayanan, menghadapi fitnahan-fitnahan ini, menghadapi ketidakadilan kita sudah pelajari, dan menghadapi penangkapan dan lain sebagainya. Dan semua ini kita sudah mempelajari juga tidak dapat ditanggulangi dengan kekuatan dari dunia ini, tapi hanya ditanggulangi lewat berjaga-jaga dan berdoa. Ini saudara dikasihi Tuhan, ya. Hanya lewat berjaga-jaga dan berdoa. Artinya dalam suasana keadaan atau suasana kebangunan rohani, suasana kebangunan selalu harus ada dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak tidur rohani ini. Yang lalu di dalam ibadah raya kita sudah
mempelajari akan tiga hal yang tertidur rohani. 3 contoh yaitu Yunus tertidur rohani. Ini Yunus menolak firman. Diperintahkan ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Dan Lazarus. Lazarus yang sudah mati dan dikubur 4 hari, dia sudah busuk. Ini menunjuk kepada kehidupan yang berdosa. Sampai pada puncaknya dosa itu bicara tentang kebusukan. Tidak setia sampai tinggalkan pelayanan. Dan yang ketiga yaitu 3 murid. Waktu itu di Taman Getsemani tidur saat berdoa. Tidak bisa menyembah kepada Tuhan. Jadi kalau gereja Tuhan dalam keadaan tidur rohani, maka Yesus pun tidur. Seperti yaitu situasi yang dialami oleh murid-muridnya. Ada angin badai di dalam perjalanan di perahu, kena terhembus dengan badai. Yesus tertidur. Tetapi di saat itu murid-muridnya membangunkan Yesus yang tidur. Nah, ini sudah kita pelajari semua ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di Getsemani tampil 2 pribadi yang bertolak belakang. Saat itu yang ada di Taman Getsemani ada 2 pribadi yang bertolak belakang. Artinya saat menghadapi sengsara daging itu akan tampil 2 pribadi yang bertolak belakang. Mari kita akan lihat 2 pribadi yang bertolak belakang itu siapa? Yang pertama yaitu pribadi Yesus. Di Taman Getsemani, Yesus merupakan pribadi yang berjaga-jaga dan berdoa. Sehingga Yesus mengalami perobekan daging sepenuh. Kalau dalam tabernakel pintu tirai terobek menjadi 2. Sehingga Yesus taat dengar-dengaran kepada kehendak Bapa. Biar kehendakmu yang terjadi. Sampai daging tidak bersuara. Di dalam Matius 26 ayat yang ke-39. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit. Lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Inilah pribadi Yesus menghadapi suasana Getsemani, sengsara daging ini. Tetapi seluruh kehidupan Yesus hanya diisi dengan kehendak Bapa, yaitu firman Tuhan. Jadi kalau kita mengalami sengsara dalam bentuk apapun, di saat itu kita ada kesempatan untuk merobek daging supaya kita hanya menerima kehendak Allah. Taat dengarkan sampai daging tidak bersuara. Seluruh hidup Yesus itu diisi dengan kehendak Tuhan tadi. Inilah manusia rohani. Buli emas berisi mana yang tidak akan hancur oleh keadaan apapun, tetapi akan hidup kekal untuk selamanya. Jadi
saat-saat dalam penderitaan adalah saat-saat paling menentukan. Mau mematikan kehendak daging atau mau mengumbar kehendak daging. Ini pribadi yang pertama. Yesus berjaga-jaga dan sehingga dia mampu menanggung segala beban yang begitu sangat berat ini. Ya. Tetapi di dalam Injil Matius 26 kita melangkah masuk dalam Injil Matius pasal 26 ayat 47, yaitu Yesus ditangkap. Jadi Yesus sudah mengalami begitu dalam berjaga dan berdoa. Saat itu mengalami, dia ditangkap. Di dalam Matius 26 ayat 47, Matius 26 ayat 47, waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Di sini Yudas Iskariot yang merupakan pribadi yang tidak berjaga-jaga dan berdoa sehingga tidak mengalami perobekan daging, sama dengan masih mempertahankan kehendak daging yang kuat. Nah, kalau kita melihat ya, di dalam Matius pasal 26 ya, ayat 44, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Ayat 45, sesudah itu ia datang kepada muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Perhatikan ayat 46. Setelah itu berkata, bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ini saudara dikasihi Tuhan. Di sini kita melihat ada satu perbedaan Yesus yang berdoa dan berjaga, tetapi dia kuat menghadapi semua itu. Sekalipun begitu berat. Tapi yang kedua yaitu Yudas Iskariot tidak berjaga-jaga. Tidak mengalami perobekan daging. Masih mempertahankan kehendak sendiri. Tadi dikatakan dia datang dengan serombongan besar orang. Ya, orang itu bicara tentang daging. Serombongan berarti dia datang serombongan besar orang menunjuk kepada kekuatan daging. Jadi saat sengsara nanti akan terjadi pemisahan yang tegas. Seperti Yudas yang terpisah dari Yesus dan tidak pernah bisa berjumpa lagi. Kalau kita melihat di dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23, ini adalah kehendak daging, yaitu keinginan jahat dan keinginan najis. Markus 7 21 sampai 23. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul
dari dalam dan menajiskan orang. Semua ini adalah merupakan kehendak daging, yaitu keinginan jahat dan najis ini. Ya. Yang terakhir tadi yaitu yang ke-12 kalau dalam urutan kebebalan. Ya. Kalau orang bebal maka semua itu tidak akan bisa untuk dilepaskan. Sehingga kehendak daging yaitu keinginan jahat dan najis. Kalau orang bebal, keras hati, keras kepala, nggak bisa dinasihati. Jadi di sini kita melihat dengan jelas seluruh kehidupan Yudas itu diisi dengan keinginan jahat dan keinginan najis dan juga ajaran-ajaran sesat. Yudas sering bergaul dengan imam-imam kepala yang notabene bertentangan maksud saya dengan Yesus. Jadi Yudas itu adalah manusia darah daging. Ini menunjuk kepada antikris. Bagaikan buli-buli tanah liat yang akan hancur dan binasa. Sebab itu, saat mengalami sengsara, kita harus berhati-hati. Jangan sampai seperti pribadi Yudas, menghadapi apapun juga. Menghadapi masalah-masalah yang sedang terjadi sekarang ini, menghadapi masalah pandemi, menghadapi segala penurunan dan lain sebagainya. Hati-hati, jangan sampai seperti pribadi Yudas yang nanti akan terpisah dengan Yesus, binasa untuk selamanya. Tadi dikatakan salah seorang dari ke-12 murid. Jadi Yudas itu salah seorang dari ke-12 murid itu. Di dalam ayat yang ke-47. Ini menunjuk antikris justru muncul dari antara kita. Yudas salah satu seorang dari ke-12 murid itu. Yudas gambarnya antikris. Sehingga dia terpisah dengan Yesus untuk selama-lamanya. Artinya binasa. Di dalam 1 Yohanes pasal 2, surat Yohanes pertama, pasal kedua, ayat 18 dan 19. Ayat 18, 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Kita sekarang berada pada akhir zaman. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Siapa mereka? Mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini saudara dikasihi Tuhan. Yudas salah satu dari antara 12 murid yang terpisah, menunjuk antikris. Karena Yudas tidak bersungguh-sungguh dalam ibadah, dalam pelayanan. Padahal dia seorang rasul, tapi dia terpisah, terpengaruh oleh ajaran-ajaran dari imam-imam itu yang mengajarkan bertentangan dengan
ajaran daripada Yesus ini. Ya. Jadi antikris berasal dari antara kita yang enggak sungguh-sungguh. Kalau kita bersungguh-sungguh, maka kita tidak akan terpisah dari Yesus. Ya, kita justru akan bersama dengan Dia untuk kekal selama-lamanya. Jadi mari di hari-hari ini jangan seperti Yudas yang tidak sungguh-sungguh. Dia sudah diberikan jabatan rasul. Tapi di saat dalam perjamuan malam terakhir, Yudas membelot. Ya, dia tidak mau untuk ditegur lewat firman pengajaran yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Nah, saudara dikasih Tuhan. Ya, untuk itu kita harus hari-hari di sungguh-sungguh. Mari kita lihat pengertian tentang tidak bersungguh-sungguh. Apa pengertian? Aku sudah sungguh-sungguh kok ada dalam ibadah. Tapi mari kita akan lihat saat ini. Pengertian tidak sungguh-sungguh pertama. Yeremia 48 ayat 10a. Yeremia 48 ayat 10a. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Ini yang pertama. Pengertian tidak sungguh-sungguh yang pertama yaitu lalai. Atau tidak sungguh-sungguh dalam ibadah dan pelayanan. Ini kalau dalam Matius 25 dituliskan hamba yang jahat dan malas. Hamba yang jahat malas sama dengan hamba yang tidak berguna. Dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Dalam Matius 25 ayat 26 nanti saudara baca. Kita sudah membahasnya. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Malas sama dengan tidak setia dalam ibadah pelayanan. Malas, kalau ibadah malas. Enggak setia dalam ibadah pelayanan karena malas. Hari-hari ini jangan malas dalam ibadah sekalipun ada di rumah atau tempat masing-masing secara online. Jangan malas. Yang melihat malas atau tidak adalah, atau kesungguhan atau tidak adalah pribadi Tuhan sendiri dan saudara sendiri. Sekali lagi saya katakan, saya sebagai seorang gembala gak bisa lihat saudara ibadah apa enggak. Kalau datang dalam gedung gereja saya lihat. Tapi saat ini yang melihat pribadi Yesus dan saudara sendiri. Ya. Kalau malas, tidak setia dalam ibadah pelayanan, dan jahat. Jahat tinggalkan ibadah pelayanan. Bukan saja tidak setia dalam ibadah, sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Jadi hamba yang jahat dan malas sama dengan tadi hamba tidak berguna dalam pembangunan tubuh Kristus. Bahkan merusak pembangunan tubuh Kristus. Hamba ini juga akan dikatakan terkutuk sampai binasa selama-lamanya. Matius 25 ya, ayat 21 kita baca kembali. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya. Jadi supaya tidak menjadi antikris, kita harus menjadi hamba yang baik dan setia.
yaitu kita berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tetap menjadi hamba yang baik dan setia. Kalau kita menjadi hamba baik dan setia, maka hasilnya kita akan mengalami kebahagiaan surga dalam hidup kita, dan kita akan dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, yaitu kegerakan pembangunan tubuh Kristus sempurna. Saudara dikasihi Tuhan, ya, untuk itu kita mau jadi hamba yang baik dan setia. Kalau kita melihat dalam Wahyu 19 ayat 11, Wahyu 19 ayat yang 11, lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia akan menungganginya. Yang menunggangi bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi hamba yang benar, baik dan setia, itulah kehidupan yang dipakai oleh Tuhan dalam kegerakan kuda putih, yaitu kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Mari kita mau ambil sikap yang mana? Apakah seperti Yudas? Enggak sungguh-sungguh, lalai dalam ibadah pelayanan, tidak setia. Tapi yang kedua, pengertian tidak sungguh-sungguh yang kedua. Tadi Yeremia 48, ya tadi Yeremia 10b, tadi 10a, 10b, ya. Dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Jadi ini pengertian tidak sungguh-sungguh yang kedua, yaitu lalai, tidak sungguh-sungguh dalam penyucian. Menghambat pedang dari penumpahan darah itu sama dengan yaitu penyucian. Pedang firman yang keras tapi dihambat, berarti menghambat penyucian. Ini sebagai lalai, tidak sungguh-sungguh di dalam penggembalaan. Sebab dalam kandang penggembalaan, dalam dalam ruang suci, itu terjadi penyucian secara terus menerus ini. Dengan apa kita disucikan? Dari dosa-dosa yang tersembunyi sampai puncaknya dosa akhir zaman, yaitu hanya dengan pedang firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Sebab itu hari-hari ini kita harus menyandang pedang. Pedang firman yang keras untuk menyucikan. Jadi pengertian tidak sungguh kedua, yaitu lalai, tidak sungguh dalam penyucian. Enggak mau mengalami penyucian ini. Ya, kita kembali disucikan di ruang suci, kandang penggembalaan secara rohani, prakteknya tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Di dalam kandang penggembalaan secara rohani, kita akan mengalami penyucian oleh pedang firman terus menerus. Sampai tubuh, jiwa, dan roh kita disucikan. Berarti seluruh hidup kita tidak ada cacat celah lagi. Ya. Ini saudara menghadapi keadaan akhir zaman ini. Jangan sampai kita masuk dalam bilangan antikris. Apa praktek tidak sungguh-sungguh dalam penyucian? Yang pertama jelas, tidak tekun dalam kandang penggembalaan, tidak tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Ini sama dengan tadi menghambat pedang dari penumpahan darah.
kalau kita disucikan dengan pedang firman yang tajam. Kedagingan ini semakin terkoreksi. Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Itu praktek tidak sungguh-sungguh penyucian. Berarti tidak tekun dalam kandang pengembalaan. Tidak tekun ya, dalam penyucian. Dan yang kedua mendengar suara asing. Seperti Yudas. Ajaran yang tidak senada dengan firman yang ada dalam pengembalaan yang benar. Termasuk gosip-gosip yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti yang dilakukan oleh Yudas. Kalau kita mau sungguh-sungguh tergembala dengan benar, maka kita akan lari saat mendengar suara asing. Kalau sudah ikut suara asing seperti Yudas Iskariot, pasti akan menolak pengajaran yang benar dan menolak penyucian. Yudas mendengarkan firman yang keras langsung dari Yesus. Tapi dia menolak, bukan aku ya Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Yohanes 10. Injil Yohanes 10 ayat yang ketiga. Injil Yohanes 10 ayat ketiga dan kelima. Untuk dia penjaga membuka pintu. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat 5, tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari padanya karena suara orang asing itu tidak mereka kenal. Jadi untuk itu mari di akhir zaman ini. Jangan memberi kesempatan satu kali pun untuk mendengar suara asing. Yudas tidak tekun dan malah menolak firman pengajaran benar, tapi mendengar suara asing dari imam-imam dan sekutunya itu. Sehingga di sini kita melihat bahwa Yudas menyembunyikan dosa di dalam hatinya. Sampai isi perutnya terburai keluar. Hatinya sampai pecah dan binasa. Nah, ini saudara dikasihi Tuhan. Jangan sampai kita hari ini mendengarkan suara asing. Yang ketiga, pengertian sungguh-sungguh yang ketiga. 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 dan ayat ke-8. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 dan ke-8. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir tadi, saat akhir zaman ini, akan datang masa yang sukar. Sukarnya bukan menghadapi masalah-masalah seperti sekarang ini dan lain sebagainya. Menghadapi kesukaran yaitu karena ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Menjadi hamba uang, terikat. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang,
tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ayat 8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Kebenaran ada firman Allah. Akal mereka bobrok, iman mereka tidak tahan uji. Ini pengertian tidak sungguh-sungguh yang ketiga, yaitu tidak mengalami keubahan hidup. Tetap mempertahankan 18 tabiat daging tadi. Ya, baru kita baca, ada 18 tabiat daging. Sehingga kalau ini dibiarkan, 18 tabiat daging ini sama dengan kehidupan yang sudah dicap 6, 6, 6. Angka 6 itu adalah angka daging. Artinya tubuh, jiwa, dan rohnya dikuasai oleh daging. Sama dengan manusia daging yang tidak punya pikiran. Karena dikatakan akal mereka itu bobrok. Akal mereka bobrok. Akal pikirannya bobrok, rusak. Dan perasaan, itu iman mereka tidak tahan uji. Sehingga orang semacam ini seperti binatang buas yang hanya akan dibinasakan. Itulah antikris. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak rela manusia yang diciptakannya itu jadi sama dengan binatang buas. Manusia diciptakan itu sesuai gambar dan teladan Allah atau wujud Allah. Itu manusia diciptakan. Tapi Tuhan tidak rela kalau manusia diciptakan sama dengan binatang buas. Karena itu Yesus harus mati untuk memberikan pikiran dan perasaannya kepada manusia yang berdosa. Inilah kita bersyukur. Kalau sebentar kita diberi kesempatan juga untuk makan minum tubuh dan darah Tuhan, di mana dia mati di atas kayu salib ini. Ingat, ya, di sini Tuhan sedang memberikan pikiran dan perasaannya pada manusia. Ya. Filipi 2 ayat 5-10. Filipi 2 ayat 5-10. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia turun dari surga, tapi tinggalkan semua. Tidak lagi ada yang dipertahankan, semua dilepaskan. Dia datang di tengah-tengah dunia ini. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oh, dia punya segalanya. Tapi dia lepaskan semua. Dia turun sebagai manusia, sebagai hamba. Ya. Semua yang ada pada dia dikosongkan. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala ada yang di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi ini. Saudara dikasihi Tuhan, ayat 10 ini itu menunjuk pada binatang buas yang dari langit, di atas bumi dan di bawah bumi, tapi sudah dikalahkan oleh Yesus saat dia mati di atas kayu salib. Inilah kemurahan bagi kita bangsa kafir, khususnya kita manusia yang berdosa. Ingat, kalau nanti kita makan minum tubuh dan darah, ingat dia mati ini, ya, untuk memberi kemenangan kepada kita, ya, karena Bapa mengaruniakan kepada nama di atas segala nama, yang sudah menang semua bertekuk lutut, baik yang ada di langit, yang ada di atas bumi, ya, dan juga yang ada di bawah bumi. Siapa itu? Ya. Yang di langit itulah setan dengan roh jahat dan roh najisnya, sudah dikalahkan di mana Yesus mati di atas kayu salib. Di atas bumi itulah nabi-nabi palsu dengan pengajaran yang menyesatkan, sudah dikalahkan. Yang ada di bumi itulah antikris, binatang buas. Ketiga ini sudah dikalahkan. Untuk itulah saudara dikasihi Tuhan, ya, supaya kita seperti Yesus merendahkan diri, taat sampai mati. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam ayat yang kelima, diberitahu, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ada 7 pikiran dan perasaan Yesus, ya, dari ayat tadi. Ada 7 pikiran dan perasaan Yesus. Yang pertama, Yesus turun dari surga ke bumi. Ini menunjuk kepada penyerahan diri sepenuh. Kalau enggak, Yesus enggak mungkin bisa menyerahkan diri sepenuh. Dia turun dari surga ke bumi, menunjuk penyerahan diri. Ini pikiran perasaan yang ada pada Yesus yang pertama. Dan di dalam ayat yang ke-6 tadi, ya, pikiran dan perasaan Yesus yang kedua ayat 6, tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah. Artinya tidak mempertahankan kebanggaan. Harusnya dia juga berbangga, aku turun dari surga. Tapi dia turun, tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah. Dia tidak bangga. Ya. Yang ketiga, pikiran dan perasaan Yesus yang ketiga, dia mengosongkan diri tadi. Enggak ada kebanggaan bahwa aku dari surga. Tapi dia mengosongkan diri, artinya ada tapi seperti tidak ada. Mengosongkan diri. Dan yang keempat yaitu, ya, pikiran perasaan Yesus keempat, dia mengambil rupa sebagai hamba yang melayani. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ini pikiran dan perasaan Yesus yang keempat. Turun sebagai hamba yang melayani. Dan pikiran perasaan Yesus yang kelima, menjadi sama dengan manusia. Ya. Sama, kalau dicubit ya sakit, dipukul yang sakit,
dicambuk ya sakit, bahkan ya, karena dia tertekan menderita, dia mau berdoa dan berjaga karena dia manusia. Dan yang keenam, ini juga harus ada dalam pikiran perasaan kita, ya, mau merendahkan diri. Siapa Yesus? Dia raja, segala raja. Tapi dia mau merendahkan diri serendah-rendahnya sampai di bagian yang paling bawah. Dan yang ketujuh, perasaan dan pikiran Yesus ketujuh, dia taat dengar-dengaran sampai mati di atas kayu salib. Ini puncak pikiran dan perasaan Yesus. Karena Yesus memiliki pikiran dan perasaan sampai taat untuk mati di atas kayu salib, maka Allah mengalirkan nama di atas segala nama. Artinya nama yang berkuasa. Amin. Maka di saat kita menghadapi apapun juga, kita menyebut kuasa nama Yesus. Tidak salah. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Kalau kita mau menerima pikiran dan perasaan Yesus sampai taat dengar-dengar, kita juga akan dipercayakan apa? Nama Yesus yang berkuasa. Amin. Sehingga di saat kita menghadapi apapun juga yang diganggu oleh setan Tritunggal, binatang buas, kita sebagai orang yang taat dengar-dengaran seperti Yesus sampai mati di atas kayu salib, juga kita akan dipercaya nama Yesus yang berkuasa. Menghadapi apapun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus. Tapi ini bukan untuk main-main. Sungguh-sungguh menghadapi masalah. Untuk itu kita harus memiliki kuasa nama Yesus. Ya, kita memiliki pikiran dan perasaan yang seperti ada Yesus. 7. Itu menunjuk angka sempurna. Pikiran perasaan seperti Yesus sampai sempurna ini. Ada atau dipercayakan nama Yesus yang berkuasa. Tapi jangan gunakan kuasa nama Yesus ini untuk sembarangan. Nanti ya kalau kita sedang menghadapi masalah, ganggu dalam nama Yesus. Menghadapi masalah sakit penyakit apapun yang sedang melanda dalam nama Yesus. Ada asal kita mau memiliki perasaan dan pikiran Yesus. Yesus dapat kuasa dan menang atas setan Tritunggal atau binatang buas. Kita pun akan menang. Tapi jangan digunakan untuk pasang togel nomor sekian dalam nama Yesus. Itu malah melecehkan kuasa nama Yesus. Nanti waduh kok enggak, nah namanya ada nama kuasa Yesus. Ya terang enggak. Untuk mendapat kuasa nama Yesus harus mempunyai apa? Pikiran dan perasaan Yesus sampai taat dengaran ini. Kalau kita mau menerima pikiran perasaan Yesus sampai taat dengaran, kita akan dipercaya nama Yesus yang berkuasa. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasil yang pertama, Filipi 2 ayat 10. Kembali Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bumi. Ini hasilnya. Mengalami kuasa kemenangan atas musuh-musuh, atas semua masalah yang sedang terjadi. Dan semua masalah akan diselesaikan. Semua kegagalan dijadikan keberhasilan. Amin. Menghadapi apapun juga. Situasi akhir zaman ini. Menghadapi sakit penyakit apapun juga. Saudara dikasihi Tuhan. Akan mengalami kuasa
kemenangan. Juga yang gagal dijadikan berhasil. Jadi kalau kita taat, semua akan mulai tertata rapi. Tetapi kalau tidak taat, hidup ini akan mulai hancur. Yang kedua, kalau kita menerima pikiran perasaan Yesus taat dengar-dengaran, kuasa nama Yesus sanggup memperindah hidup kita sampai masa depan. Mazmur 135 ayat yang ketiga. Mazmur 135, hasil yang kedua. Mazmur 135 ayat yang ketiga. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Jadi hasil yang kedua, kuasa nama Yesus sanggup memperindah hidup kita sampai masa depan kita. Bukan hanya masa depan kita di dalam dunia ini, tapi sampai masa depan yang kekal dan kita bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Tidak ada duka cita, tidak ada ratap tangis. Itulah masa depan yang indah. Dan hasil ketiga kalau kita menerima pikiran dan perasaan Yesus sampai tak dengar-dengar akan dipercaya nama Yesus berkuasa. Hasilnya yang ketiga Yesaya 4 ayat 1. Yesaya 4 ayat 1. Pada waktu itu 7 orang perempuan dan memegang seorang laki-laki dan berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian sendiri, hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami. Inilah hasil yang ketiga. Nama Yesus dilekatkan pada nama kita. Sehingga kita akan memiliki nama baru. Jadi kuasa nama Yesus juga sanggup memelihara kita sampai kita tidak ada kekhawatiran. Tadi dikatakan, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Tidak ada kekhawatiran untuk makanan pakaian itu. Tapi hanya mau menerima pikiran Yesus, tak dengar-dengaran, sehingga kita diberikan percaya nama Yesus yang berkuasa. Sehingga nama itu dilekatkan, kita memiliki nama baru. Ya. Kuasa nama Yesus juga mengandung kuasa penyucian. Kuasa nama Yesus mampu untuk menyucikan kita. Dan juga pembaharuan, memperbaharui kehidupan kita sampai sempurna, sampai sama mulia dengan Yesus. Karena tadi soal makanan pakaian enggak khawatir. Tapi hanya supaya nama Yesus dilekatkan pada nama kita. Yaitu kita berarti menjadi mempelai wanita Tuhan. Amin. Kalau kemarin ada pemberkatan nikah, ya. Namanya ya, Bapak A, ya, yang perempuan B. Setelah diberkati, maka namanya si B itu mempelai wanita, ada nama yaitu si B dan ada nama di belakangnya si A. Ini saudara dikasih. Demikian juga kalau kita itu mau dengar punya perasaan pikiran yang sama. Pikiran
Mempelai wanita harus sama. Perasaannya sama dengan mempelai laki-laki surga, yaitu pribadi Yesus. Sehingga nama kita dikaitkan pada nama Yesus, dikaitkan pada nama kita ini. Berarti kita menjadi mempelai. Pelayan siap? Kuasa nama Yesus juga mengandung kuasa penyucian dan pembaharuan sampai sempurna, sampai sama mulia dengan Yesus. Ambillah aib yang ada pada kami. Salah satu tandanya adalah mulut tidak salah dalam perkataan, tapi hanya menyembah kepada Tuhan. Amin. Filipi pasal 2 ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat yang ke-11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi satu waktu nanti saat Yesus datang kembali, kita sudah menyandang namanya Dia sebagai mempelai wanita surga. Siap menyambut kedatangan Tuhan kali kedua. Dan kita akan terangkat di awan-awan yang permai. Dan kita akan bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Dan kita tidak akan terpisah dengan Dia untuk selama-lamanya. Kita satu, menjadi satu. Dan dalam pesta kawin anak domba. Dan kita masuk kerajaan 1000 tahun damai. Sampai kita masuk kota Yerusalem yang baru dan tidak terpisah untuk selama-lamanya. Tetapi kalau mengambil sikap seperti Yudas akan terpisah selama-lamanya. Yudas binasa. Mari di akhir zaman Tuhan segera datang. Tuhan segera datang. Ini sudah semua melanda kesukaran, melanda dunia. Mari, jangan kita sia-siakan waktu kesempatan yang Tuhan masih berikan. Kita masuk dalam masa pra-aniaya antikris. Kita harus siap mempersiapkan kehidupan. Itu masih mendapat kesempatan. Tapi nanti kalau masa pra-aniaya antikris selesai, masuk dalam kuasa. Seperti Taman Getsemani. Taman Getsemani menghadapi seperti masa-masa pra-aniaya antikris. Tapi begitu selesai, Yesus ditangkap. Ini menunjuk pada antikris. Nanti kita akan seperti itu. Di dalam kitab Daniel sekali lagi, sudah sangat jelas ditunjukkan. Tuhan katakan kepada Daniel, jangan buka dulu, tutup, kunci dulu, meterai firman-Nya. Tapi di akhir zaman dibukakan. Sekarang firman Tuhan dibukakan bagi kita semua, menunjukkan keadaan yang akan datang. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan yang ada ini. Dengan jelas, setelah Getsemani selesai, Yesus katakan, tidur dulu gak apa-apa. Tapi saatnya bangun, waktunya sudah dekat. Kemudian Yudas datang dengan serombongan menangkap Yesus. Itulah garis antara pra-aniaya antikris dan antikris nanti berkuasa. Ditangkap semua. Untuk itu mari kita banyak berdoa berkumpul di akhir zaman. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan firman yang Tuhan mau bukakan bagi kita. Dan jangan lengah. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Saudara siapkan perjamuan. Semua kita akan memuji pujian. Saat tiada jalan, hadapi persoalan.
atas kembali. Ya, apapun yang kita hadapi, ya, ingat Yesus ada di sana, memberikan jawaban. Amin. Yesus benar, namamu yang berkuasa Tuhan, nama yang sudah menang. Haleluya Yesus, nama yang ada kuasa dan memberikan pengharapan dalam kehidupan kita saat menghadapi masalah apapun. Amin. Haleluya. Namamu tidak diragukan, nama yang ada satu kepastian yang nyata, yang benar. Tidak meragukan kuasa namamu, ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Mungkin saudara menghadapi sesuatu seperti tidak ada jalan, angkat tangan. Menghadapi persoalan masalah-masalah apapun, Yesus ada. Ingat, Yesus mampu menolong. Hanya di dalamnya ada kuasa. Haleluya Yesus. Mungkin saat menghadapi pandemi kita merasa tidak mampu bertahan, tapi nama Dia akan menolong tepat pada waktunya. Haleluya. 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 Diberikan kuasa kemenangan menghadapi, yaitu binatang buas setan teritumbal yang terus mengganggu. Dengan sudah iman, hanya nama Yesus. Di dalam ada kepastian, ada pengharapan yang pasti.
biarlah pujian ini timbul dari dalam hati ini. Di saat kami sedang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu, nama yang berkuasa Tuhan, yang memberikan kepastian kepada kami menghadapi keadaan-keadaan di akhir zaman ini Tuhan. Menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada, menghadapi suasana pandemi ini Tuhan. Tapi kami tahu dan kami percaya di saat kami memiliki yaitu perasaan pikiran-Mu, maka kuasa nama-Mu mampu menolong Tuhan, menyelesaikan setiap masalah, mengangkat kesukaran-kesukaran, bahkan yang menghadapi masalah-masalah sakit payah, Engkau juga mengangkat Tuhan. Dan biarlah kuasa nama-Mu nyata di dalam kehidupan daripada kehidupan anak-anak-Mu khususnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tidak ada kuasa nama lain, hanya kuasa nama-Mu Tuhan. Untuk itu berilah kemurahan pada kami sidang jemaat-Mu Tuhan, pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu, untuk terus mengalami satu keubahan, memiliki perasaan dan pikiran seperti Engkau, sampai kami boleh taat dengar-dengaran. Maka kuasa nama-Mu juga diberikan kepada kami untuk menghadapi apapun juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biar Roh Kudus akan tolong untuk mempermanenkan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Jangan satu pun dibiarkan lengah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalaupun saat ini masih Engkau dapati kekurangan, kelemahan dosa yang masih ada pada kami yang belum sesuai dengan kehendak-Mu, ampuni Tuhan. Supaya kami boleh layak makan minum tubuh dan darah. Dan kuasa nama-Mu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Serahkan seluruh sidang jemaat pelayan dan para hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang bubukan berkat di atas roti dan anggur yang benar-benar adalah tubuh dan darah-Mu yang akan kami terima saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat, saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pegang tubuh Tuhan di tangan kanan kita. Letakkan di atas kepala kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ini benar-benar yang kita pegang tubuh dan darah Tuhan. Haleluya Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatannya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Haleluya. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, ya, kita angkat cawan yang adalah darah Yesus. Lebih tinggi, tangan kanan kita di atas kepala. Ini darah Yesus, darah yang berkuasa. Tetap kuasanya nyata untuk menyucikan. Kuasanya nyata
untuk menolong kita, kuasa nyata untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani saudara. Apapun bentuk penyakitnya, jamah bagian sakit, dan imani darah Yesus akan bekerja. Demikian juga mengambil saham makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau mengangkat kedua tangan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena kebaikannya bagi kita saat malam hari. Mari Bapak Yusuf Iwanto akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas kemurahan dan berkat yang Tuhan sudah limpahkan bagi kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Kami mendapatkan suatu firman yang indah, di mana kami untuk Kau ubahkan menjadi seperti Engkau Tuhan. Dalam kehidupan kami, dalam pribadi kami, dalam perkataan kami, bahkan dalam perbuatan kami. Semua sifat Yesus dan pribadi Yesus ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih meteraikan firman-Mu, berikan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam kondisi suasana yang tidak mendukung di dunia ini Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan memimpin, menyertai kami Tuhan. Sehingga terang dan garam-Mu ada dalam kehidupan kami, hingga kami bisa menjadikan suatu contoh berkat bagi sidang jemaat-Mu, bagi semua yang ada di sekitar kami Tuhan, sehingga nama Allah akan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih berkat firman-Mu akan meneguhkan, menguatkan kami, sehingga kami bisa menjadi kesaksian yang indah sekitar kami, di pekerjaan kami, di lingkungan kami, bahkan di tengah-tengah keluarga kami. Semua nampak kasih-Mu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih meteraikan Tuhan, berikan kekuatan sekali lagi. Tanpa kasih-Mu, tanpa kuasa-Mu, tanpa pertolongan-Mu, kami tidak mampu untuk melakukan semua yang Kau sudah firmankan pada malam hari ini. Oleh sebab itu kami mohon Roh Kudus-Mu pimpin kami, sertai kami Tuhan, supaya kehidupan kami semakin indah di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, berkati semua sidang jemaat-Mu yang saat ini merasakan kelimpahan firman-Mu, firman pengajaran yang meneguhkan, menguatkan kami, sehingga pengharapan kami semakin pasti dan bergantung kepada Engkau Tuhan. Kami percaya jika kami mengandalkan pribadi-Mu sebagai kepala dalam kehidupan kami, maka Engkau yang akan bekerja, Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan memberikan keajaiban dalam kehidupan kami, sehingga sinar kemuliaan Allah nampak dalam kehidupan kami semua Tuhan, sehingga kami bisa mengatakan haleluya, haleluya, karena Allah memberkati, menyertai kami semua Tuhan, hingga kami bisa merasakan kemurahan, keajaiban itu dalam setiap hari yang kami rasakan. Dalam kondisi apapun, tetap Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati kami semua yang hadir saat ini dalam kondisi apapun, di rumah tangga, dimanapun kami berada. Allah tetap memberkati kami. Camkan firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu, dan kami percaya ibadah yang akan datang kami bisa merasakan pembukaan dari firman-Mu yang akan Kau limpahkan kepada kami. Berikan kekuatan Bapak Gembala Tuhan, supaya menaburkan kebenaran firman Allah, hikmat marifat daripada Allah. Kau senantiasa berikan Tuhan, dan kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur atas semuanya itu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami menyelesaikan ibadah ini,
kami kembali datang kepadamu Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan sidang-Mu Tuhan. Biar Engkau terus bagikan kami ada di dalam gentong, di dalam penggembalaan, sehingga tidak dijamah oleh apapun siapapun, tetapi ada dalam perlindungan daripada Engkau Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan seluruh kehidupan sidang-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan nikah ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menolong Tuhan di masa-masa ini, supaya kehidupan nikah itu juga semakin hari bisa semakin menyatu, lepas dari segala perkara-perkara apapun yang menggoncangkan Tuhan. Tapi biarlah kuasa-Mu nyata, lebih nyata untuk menyatukan hidup nikah Tuhan dan juga buah nikah Tuhan. Kami juga berdoa bagi sidang jemaat-Mu Tuhan yang saat-saat ini mungkin masih menghadapi masalah dan sakit penyakit dalam bentuk apapun juga Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan, bagi mereka izinkan untuk mengalami sakit penyakit dalam bentuk apapun, tapi kami tahu Engkau tidak membiarkan mereka Tuhan. Engkau mampu menyembuhkan mereka yang sakit-sakit, mereka yang menghadapi penyakit apapun juga, sampai seperti Lazarus yang mati dibangunkan. Maka Engkau juga mampu mengangkat kuasa yang menyebabkan sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun bentuk sakit penyakit yang ada, supaya sidang jemaat-Mu boleh mengalami kuasa nyata daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada kepastian Tuhan di dalam Engkau Tuhan, seperti firman-Mu. Terima kasih yang menghadapi masalah dan pekerjaan, usaha dan sebagainya. Kami tahu kalau memiliki pikiran perasaan seperti Engkau, selalu akan membuka jalan ya, untuk dapat terus beralih sampai nanti keberhasilan yang tertinggi boleh bersama dalam pesta kawin anak domba dan selanjutnya. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Juga berdoa bagi sidang jemaat-Mu dari gereja-gereja-Mu di mana-mana tempat yang mungkin saat ini diizinkan menghadapi tertular oleh pandang COVID-19 ini. Kami percaya Engkau juga mampu menolong mereka semua dimanapun mereka berada, sehingga kuasa-Mu boleh nyata lewat kehidupan sidang-Mu Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan, karena hanya Engkau satu-satunya yang mampu menolong dan mengangkat segala kuasa sakit penyakit itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memperhatikan, mengembalikan persembahan syukur, karena mereka sudah berkati, karena firman-Mu mereka boleh mengucap syukur. Dan juga bagi diakonia, mereka mengingat kepada yang membutuhkan. Demikian juga yang sudah mengalami perpuluhan, membuktikan bahwa mereka sudah diberkati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berkati kami pelayan-Mu malam hari ini. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Dan biarlah damai sejahtera kasih karunia menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dan terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.